Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk kita merenungkan firman Tuhan. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, keadaan baik, dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, sungguh hati kami berlimpah dengan rasa syukur atas kebaikan Tuhan yang terus kami alami hingga detik hari ini. Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat menangkap, mengerti pesan dari firman-Mu, dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-32. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Renungan ini saya beri judul, Tuhan memperhatikan kita. Bapak Ibu Saudara, kelahiran seorang anak membawa sukacita bagi orang tuanya. Apalagi anak pertama, ini suatu pengalaman yang luar biasa ya. Nah, dalam Kejadian 29 ayat 32, ini merupakan catatan kelahiran anak pertama dari seorang ibu yang bernama Lea. Kita tahu bahwa Lea adalah istri dari Yakub. Nah, Yakub ini adalah seorang suami dengan dua orang istri ya. Lea istri pertama dan Rahel istri kedua. Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Lea menamai anak yang baru dilahirkan itu ya, memberi nama Ruben. Nama yang mengingatkan kita semua tentang perhatian Tuhan. Nama Ruben berasal dari bahasa Ibrani, Reuven, yang terdiri dari dua kata, ra'ah yang berarti melihat atau memperhatikan. Dan Ben ini artinya seorang anak laki-laki. Lea kemudian mengkaitkan kata ra'ah ini kepada Tuhan. Dan dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Nah, kata memperhatikan ini dari kata ra'ah ya. Lea memberikan nama ini karena ia merasa, meyakini bahwa Tuhan telah melihat atau memperhatikan penderitaannya. Lea merasa bahwa Tuhan telah memperhatikan ketidakadilan yang dia alami dalam kehidupannya. Ia merasa tertolak oleh suaminya, Yakub, yang lebih mencintai adiknya, yaitu Rahel. Dengan melahirkan Ruben, Lea berharap bahwa kelahiran anak ini akan membawa perubahan dalam hubungan mereka dan bahwa suaminya akan mulai mengasihinya. Namun sekalipun harapannya belum sepenuhnya terwujud, Lea tetap meletakkan harapannya kepada Tuhan yang melihat atau yang memperhatikan dirinya. Di tengah penderitaannya, Tuhan memberikan harapan dan penghiburan melalui kelahiran Ruben. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Kehidupan seringkali tidak berjalan sesuai harapan kita. Kita mungkin merasa tidak dihargai, atau kita merasa terluka oleh tindakan seseorang,
Atau mungkin kita merasakan diabaikan oleh orang-orang terdekat kita. Namun seperti Lea, kita dapat mempercayakan penderitaan kita kepada Tuhan karena Dia melihat atau memperhatikan penderitaan kita, kesedihan kita, jerih lelah kita, bahkan seluruh aspek hidup kita. Tuhan tahu setiap perasaan kita, setiap rasa sakit yang kita alami, air mata kita, dan setiap perjuangan kita. Dia tahu, Dia melihat, Dia memperhatikannya, dan Dia memberikan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa diabaikan atau terluka atau kurang dikasihi, mari kita ingat bahwa Tuhan melihat kita, memperhatikan kita dengan penuh kasih sayang. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam kesulitan tanpa memberikan perhatiannya yang penuh. Sama seperti Lea yang menamai anaknya Ruben, sebagai tanda bahwa Tuhan telah melihat, memperhatikan, kita juga dapat percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan, melihat kita, menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau kurang perhatian, kurang dikasihi, ada Tuhan yang mengasihi kita. Dia memperhatikan kita, setiap apa yang kita alami, Dia perhatikan dan Dia memberi keadilan dan kelegaan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur melalui renungan kali ini. Kami diingatkan bahwa ada pribadi yang memperhatikan kami, yaitu Tuhan sendiri melihat atau memperhatikan kami. Penderitaan kami, kesulitan kami, air mata kami, Engkau perhatikan dan Engkau memberi keadilan, kelegaan, pengharapan kepada kami. Sungguh hati kami berlimpah dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan untuk renungan kali ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kali ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita akan berjumpa pada renungan-renungan berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.